Selamat pagi para pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia kembali hadir. Kali ini kita akan berbincang dengan kaula muda, apa kontribusi para pemuda untuk pariwisata Indonesia. Telah hadir rekan Aaron yang berprofesi sebagai content creator kesejarahan Indonesia. Selamat pagi rekan Aaron, apa kabar? Selamat pagi, kabar saya baik, dengan Bapak. Oke, kita ingin berbincang-bincang mengenai pariwisata. Silakan rekan Aaron memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi pemirsa semuanya. Perkenalkan saya Eren, selaku konten kreator kesejarahan dan kebudayaan. Saya juga seorang desainer grafis, seorang fotografer, dan juga sampingan saya jurnalis yang mengisi tema-tema tentang kesejarahan dan kebudayaan juga pariwisata. Wow, menarik sekali. Coba, apa kontribusi seorang Aaron untuk pariwisata Indonesia? Saya melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan industri kreatif, salah satunya berkaitan dengan media sosial dalam memajukan kebudayaan, kesejarahan, dan pariwisata. Salah satunya saya memajukan dalam industri seni, dalam fotografi, dan juga artikel-artikel media yang melibatkan semua orang untuk mengetahui. Tolong diceritakan lebih jelas, apa sih sebetulnya yang dikerjakan seorang Aaron? Saya kesehariannya bekerja sebagai jurnalis di salah satu media. Dan kebetulan saya mendapatkan bagian dari humaniora, kebudayaan dan kesejarahan. Saya juga bersumbangsi memajukan kesejarahan dan kebudayaan kita melalui pendidikan. Menarik sekali apa yang disampaikan rekan Aaron. Pertanyaan saya, kenapa seorang muda seperti Aaron suka kesejarahan? Hal ini bermula dari rasa prihatin saya, jujur saja, mengenai kondisi tentang kaula muda di masa sekarang yang mulai terlihat acuh terhadap sejarah. Mengapa sebabnya? Karena mereka satu, guru-guru kita atau pendidik, saya emang tidak bermaksud menyerang atau gimana. Menurut opini saya, karena mereka kurang berinisiatif menjadikan sejarah itu sesuatu yang seru. Mereka Oke, anak-anak saya muda, pernah nah, pernah sekolah tentunya zaman dulu. Saya mengalami dan juga teman-teman di kelas itu pada saat belajar sejarah kok ngantuk ya. Kira-kira apa sih jalan keluarnya supaya tidak ngantuk seperti itu? kembali lagi pada tenaga pengajar dan juga individu sendiri-sendiri, pribadi masing-masing. Sebenarnya sejarah itu bisa dikreasikan dengan cara sekreatif mungkin, namun karena keterbatasan ide atau memang kurang inisiatif, jadilah sejarah itu hal yang membosankan sehingga orang pada males untuk mempelajari, apalagi untuk ya lihat-lihat gitu doang lah. Padahal sejarah itu salah satu cara kita berbakti kepada leluhur. Oke, bagaimana membuat sejarah itu menarik? Nah, seperti yang saya katakan, saya adalah seorang konten kreator dan juga Ya. desain grafis yang berkaitan dengan seni dan industri kreatif. Salah satunya menjadikan sejarah sebagai media inspirasi, sumber inspirasi kita untuk mencari ilmu, menggali pengetahuan, dan kita mengolahnya menjadi sekeren mungkin, sesuatu yang berbeda dan unik, sehingga dapat menggetarkan hati masyarakat dan juga kaula-kaula muda yang melihatnya. Salah satunya adalah melalui seni. Saya menggambar, saya ilustrasi. Jadi misalnya kayak si Bapak misalnya mesan request gambar wajah, saya akan tambahkan background entah itu kota tua atau tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Jadi untuk sebagai memorial memorandum gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih. Apa yang disampaikan sangat inspiratif. Bagaimana membagikan semangat positif seorang Aaron untuk kesejarahan untuk kaula muda Indonesia. Ada tiga langkah yang kita bisa praktekkan dalam keseharian. Salah satunya adalah pertama, kita harus merenung sejarah itu gunanya untuk apa. Sejarah itu, kemarin saya bilang, untuk mengingat kita akan leluhur, mengingat pengorbanan yang dahulu-dahulu sebelum kita, untuk mengenangnya dan mengingat terus sampai kita nutup mata. Terus kedua, sejarah itu adalah sesuatu.
ladang inspirasi yang jarang orang tahu. Mengapa? Karena kita sekarang sudah tinggal di dunia yang melek digital. Jadi kita harus memajukan sejarah itu sebagai salah satu inspirasi dan sekreatif kita cara mengolahnya. Dan yang ketiga, mempertahankan semangat passion kita. Karena kita kebanyakan orang menggebu-gebu nih tentang sejarah, ide keren nih, bagus nih. Lama-lama ada orang kan udah stagnan, jadi ada yang langsung down gitu. Ya, Nah, kita harus mempertahankan supaya up terus, ya. ntar kita datar, daunnya jangan kebanyakan, kita naik lagi, stagnan terus. Nah, itulah cara kita bisa berkembang dengan Oke, sejarah. good. Aaron mengatakan, kalau tidak ada sejarah, tidak ada kita sekarang. Benar Kira-kira sekali. pandangannya Karena tidak ada sejarah, tidak ada passion, tidak ada kita, dan juga tidak ada dunia yang kita bisa nikmatin sekarang ini. menarik sekali. Tadi juga disampaikan mengenai semangat, disampaikan mengenai melihat ke belakang. Mungkin kita yang muda perlu tahu bahwa dulu kita ada Singosari, dulu kita ada Benar. Majapahit yang begitu besar senusantara bahkan sampai ke Asia Tenggara. Apa yang perlu kita pelajari dengan sejarah itu? Silakan. Kembali lagi, jika pemirsa pernah mengetahui bahwa masa kerajaan Nusantara sedang jaya di Indonesia, negara kita jaya. Coba pemirsa bayangkan, bandingkan dengan keadaan di Eropa pada masa kerajaan Nusantara. Pemirsa akan melihat pada masa itu, Eropa sedang terpuruk, sedang dalam masa kegelapan yang disebut dengan wabah Black Death. Nah, mengapa alasan kita harus mempelajari kerajaan-kerajaan ini? Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya bangsa yang besar. Dan sejarah ini tidak boleh dilupakan, karena ini akan menjadi semangat motivasi bagi pemirsa yang ingin melanjak, ingin membuat sesuatu yang beda, dan jadi sumber inspirasi. Itu saja. Ya, baik, menarik sekali. Saya ambil kesimpulan, tanpa mengetahui sejarah, kita belum tentu tahu bagaimana Islam berada di Indonesia, Benar bagaimana sekali. Cheng Ho membawa Islam ke Indonesia, bagaimana dengan Wali Songo yang ada di Indonesia. Wah, hebat sekali, Saudara Eren. Masih muda, belia, cerdas, dan mengetahui sejarah Indonesia. Selanjutnya, apa harapan rekan Eren untuk kaula muda Indonesia, untuk pariwisata Indonesia? Silakan. Sejarah bisa dipelajari dengan berbagai hal, salah satunya dengan cara yang unik seperti pariwisata. Pariwisata ini kita harapkan akan menjadi salah satu penunjang untuk masa depan sejarah kita. Karena dengan kita memelihara sejarah kita, kita memelihara harapan baik dan juga semangat baik untuk para pemirsa sekalian yang mungkin sedang putus asa, sedang gundah. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan kembali saya bilang kita hidup di era digital. Jadi pariwisata itu semangatnya kita passion dan juga kekreativitas kita itu harus kita jaga sebaik-baiknya, kita asah sebaik-baiknya, karena itu akan memberi impact yang berbalik yang sungguh luar biasa baik positif bagi kita juga. Baik, terima kasih sekali Saudara Eren, konten creator kesejarahan dan budaya. Salam pariwisata Indonesia maju.